Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para sedherek ingkang kula muliakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya tidak membawa laptopnya sehingga boten saged menampilkan. Kita membaca mawon dari tafsir Al-Jalalain, satu kitab tafsir yang dibikin oleh dua imam yang sangat terkenal. Yang pertama Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kedua imam ini adalah ulama besar yang Imam Mahalli memulai menulis tafsir dari surah Al-Kahfi, nanti ditulis oleh beliau sampai surah Al-Fatihah. Jadi dia menulis dari Al-Kahfi ke belakang, mundur sampai surah Al-Fatihah. Beliau meninggal kemudian dan diteruskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang juga sangat terkenal dalam dunia Islam. Bayangkan saja karyanya dihitung oleh para ulama itu 500-an karya kitab beliau itu. Dan beliau menulis tafsir mulai dari surah Al-Baqarah sampai nanti akhir surah Al-Isra. Jadi kita sekarang berarti karena kita mengkaji dari juz 30 dari bawah, yaitu dari Al-Annas, berarti kita ini sedang membicarakan tafsirnya Imam Al-Mahalli, ya, Jalaluddin Al-Mahalli. Biar tidak terlalu panjang ya, kita biar nanti biografinya atau apa jenengan baca-baca dalam literatur yang lain, insyaallah. Kita langsung masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surah ini memiliki nama An-Nas, yaitu manusia. Salah satu hal yang menarik di dalam Al-Quranul Karim adalah bahwa Quran itu memiliki munasabah atau keterkaitan baik dengan surah sebelumnya dan surah setelahnya. Kalau kita lihat, karena surah An-Nas ini surah paling terakhir, maka kalau kita lihat kaitannya berarti kita melihat ayat yang pertama, surah yang pertama dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah Al-Fatihah. Kalau kita lihat hubungannya antara Al-Fatihah dengan An-Nas, menarik. Al-Fatihah dibuka dengan membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nas dibuka dengan membicarakan tentang manusia. Yang pertama dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin di Al-Fatihah. Di An-Nas dibuka dengan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi sesuai itu ikatannya kalau kita menarik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasang-masangkan surah dengan surah yang lain sebagai satu couple. Ya. Misalnya surah Al-Ikhlas dipasangkan dengan Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Kafirun. Kenapa dipasangkan dengan ini? Karena dia memiliki tema yang sama, yaitu tentang tauhid. Karena itu kalau kita membaca surah Al-Kafirun, memang pasangannya adalah kulhu, ya, kulhu aile, ya. Dipasangkan dengan kulhu. Kenapa? Karena dia senada dan dia satu couple, ya. Misalnya surah Ad-Duha dengan surah setelah Ad-Duha. Ya Allah, bukan wasamsi satunya. Jadi yang dimulai dari alam juga, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, bukan. Ya, nantilah, belum keluar. Jadi surah Ad-Duha juga dipasangkan, bahkan beberapa sahabat membaca dengan tanpa bismillah. Abdullah Ibnu Mas'ud misalnya membacanya dengan tanpa Bismillahirrahmanirrahim, tidak dikasih pemisah karena temanya sama.
Nah, surah ini yaitu surah An-Nas dipasangkan oleh Rasulullah SAW dengan surah di atasnya yaitu surah Al-Falaq. Kenapa? Karena juga sama temanya, yaitu berkenaan dengan perlindungan, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Falaq dan An-Nas dia satu couple. Disebut dikenal dengan surah Al-Mu'awwidzatain. Ya, dua surah perlindungan. Apa maksudnya kok ada perlindungan ini? Jadi nama besar surat ini adalah An-Nas, tapi juga dikenal dengan salah satu di antara dua surah Al-Mu'awwidzatain. Kenapa perlindungan? Maksudnya begini, kita ini memohon kepada Allah itu dalam 3 waktu. Yang pertama sebelum kejadian, yang kedua saat kejadian, yang terakhir setelah kejadian. Sehingga tidak ada dalam hidup kita ini yang kita tidak mengikatkan kepada Allah SWT. Misalnya badai ujian, dungo. Waktu ujian, dungo. Setelah ujian, ya dungo. Jadi doa sebelum kejadian itu berlangsung namanya doa perlindungan. Selalu diawali dengan, biasanya diawali dengan awalan Allahumma inni a'udzubika. Macam-macam ini. Takut miskin, takut malas, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kasli wal jubn dan seterusnya ya. Allahumma inni a'udzubika, apa banyak sekali. Min ilmin la yanfa, min qalbin la takhsha, wa min du'ain la yustajabu laha dan seterusnya. Namanya doa perlindungan agar meskipun kita belum mengalami, Allah memproteksi kita. Nah, kalau kita memohon proteksi sebelum kejadian itu terjadi, namanya perlindungan. Bahasa Arabnya isti'adzah. Ya, bahasa Arabnya isti'adzah. Karena kita memohon kepada Allah agar kita diproteksi, dikasih shield, dikasih proteksi oleh Allah SWT, sehingga kita tidak mendapatkan apa yang bakal terjadi. Ya. Sama dengan Al-Falaq dan An-Nas, kita mohon proteksi dari Allah SWT gitu. Makanya disebut dengan surah Al-Mu'awwidzatain. Kenapa? Karena dua surah ini memproteksi kita. Itu poin yang pertama. Yang kedua, nama surah ini adalah An-Nas. Tidaklah disebut An-Nas minimal karena ada 3 makna di dalamnya. An-Nas jamaknya insan ya. An-Nas itu yang pertama maknanya adalah berasal dari kata al-uns. Al-uns itu compassion, kasih sayang, belas kasihan, empati ya, namanya al-uns. Manusia itu disebut sebagai insan atau nas karena jauh di dalam diri kita itu punya sifat kasih sayang, punya empati, punya rasa belas kasih. Ini yang membedakan dengan beberapa aliran psikologi dan filsafat yang melihat manusia itu, sebagian tokoh melihat manusia itu pada dasarnya jelek. Nah, gitu. Teng filsafat boten mari-mari teng kale teng psikologi ini. Menungso iku asale opo sih? Api opo elek opo netral? Atau suwun. Yang pertama, kelompok yang menganggap jelek. Ya, misalnya jenengan masih ingat ada kalimat homo homini lupus ya. Manusia adalah serigala buat yang lain karena meyakini manusia itu asalnya jelek, diciptakan dalam keadaan jelek. Kapan menjadi baik? Jika dia dimasukkan ke dalam masyarakat karena kemudian dia belajar norma dan moral di dalam masyarakat. Jadi yang membuat manusia baik adalah karena ada masyarakat. Maten aliran yang pertama ini banyak tokoh-tokohnya, Machiavelli, Hobbes dan seterusnya. Yang kedua, kelompok aliran yang minta hendak manusia itu pada dasarnya baik. Ya. Yang ketiga, manusia pada dasarnya netral, ya ndak baik, ya ndak buruk. Ya, seperti yang baik ini seperti John Locke, niku baik. Yang ndak baik, yang netral itu ya tergantung. Dia seperti lembaran putih, terserah siapa yang melukisnya. Dan seterusnya. Islam posisinya di mana? Islam posisinya adalah di yang baik. Kita harus clear dengan itu. Dan yang menarik, data-data penelitian yang terbaru itu memang menunjukkan manusia itu baik. Wonten penelitian teng Yale kali teng Kyoto Uni, ahli-ahli psikologi perkembangan meneliti anak-anak usia 7 bulan sampai 1 tahun.
Jadi masih bayi 7 bulan sampai 12 bulan. Kenapa diambil itu? Karena asumsinya mereka belum mendapatkan influen dari pengaruh dari luar. Apa yang terjadi kemudian bayi-bayi ini dikasih semacam drama singkat ya 1 menit atau berapalah, ada 3 tokoh ya, bentuknya 1 bulat, yang 1 triangle segitiga dan seterusnya. 2 tokoh ini digambarkan menuju ke atas gunung ini, jadi ada garis ke atas, terus yang bulat ini mau menuju ke atas ini, tapi dihalang-halangi terus oleh tokoh yang merah ini dan seterusnya. Lah bayi suruh nonton ini aja. Nah, setelah selesai terus dikasih 1 warna yang segitiga, satunya warna yang 1, disodorkan. Semua eksperimentasi bayi di Amerika, bayi di Jepang, karena 2 universitas itu. Makanya kemudian dalam psikologi perkembangan yang kekinian itu meyakini memang terbukti secara scientifically proven memang manusia itu baik. Semuanya milih yang mau naik ke atas ini, tidak ada yang milih yang dorong-dorong ini, yang maunya ke bawah. Menarik. Dan dari situ kemudian para psikolog lebih sekarang ini lebih meyakini memang manusia pada dasarnya baik. Ada sesuatu di dalam diri manusia itu yang diyakini cenderung kepada kebaikan. Dalam bahasa agama disebut dengan fitrah. Nah, karena itu kita disebut dengan insan. Kenapa? Karena di dalam diri kita wonten sifat namanya al-uns, compassion, kasih sayang. Orang yang punya sifat itu namanya Anis. Tidak ada Baswedannya, Anis saja. Jadi Anis itu orang yang punya belas kasih, orang yang punya empati, orang yang punya belas kasihan. Namanya Anis. Anis, Bu Anis. Kebetulan istri saya namanya Anis. Jadi niku namanya Anis ya. Menarik kalau Allah, karena manusia itu macam-macam dalam Al-Quran. Kadang disebut bashar. Bashar itu dari kata bishrun, artinya kulit. Kalau Allah menyatakan bashar, itu berarti manusia secara fisik, secara biasa, seperti hewan kita ini. Ya, makanya Nabi Muhammad disamakan di dalam Al-Quran bukan insannya, tapi basyariyahnya. Wa ma Muhammadun illa basyarun. Memang sama bashar, tapi bukan insannya. Gitu. Makanya terus wonten syair Muhammadun bashar la kal bashari bal huwa kal yakut bainal hajari. Kan ngoten. Nabi Muhammad itu bashar, tapi dia tidak seperti bashar yang lain. Memang menungso, tapi sanes seperti manusia yang lain. Kenapa? Karena dia seperti yakut dibanding batu-batu yang lain. Dia seperti ya batu mutiara, seperti yakut Menteri Agama, boten. Seperti yakut di antara batu-batu. Masya Allah, niku gambarannya para ulama. Ya, karena disebut bashar. Karena itu hubungan suami istri dalam bahasa Arab disebut dengan mubasyarah. Karena kulit ketemu kulit. Makanya itu indahnya Quran. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu kumpuli istrimu kalau kamu sedang i'tikaf dan seterusnya. Nah, kalau disebut insan yang pertama karena uns. Makanya kita mendapati orang senakal apapun, sejahat apapun, garangan-garangan kayak jamaahnya Gus Ikdam, langit Blitar, punya ternyata iya ya. Ternyata jilbaban, melu ngaji. Kenapa? Karena jauh di dalam diri manusia niku wonten uns. Karena itu kita tidak boleh putus asa mendakwani. Seperti Gus Ikdam itu, langit meskipun macam-macam itu, kita heran iya ya. Makanya kita selalu punya positive thinking terhadap tiang nih. Seberapa jelek pun orang nih, kita tidak boleh give up, tidak boleh wes kon panjenin rokok le awakmu iku. Karena jauh di kedalaman diri kita itu wonten uns. Karena itu Allah memanggil insan. Makanya nanti kalau kita dipanggil ya ayuhan nas, ya ayuhal insan, Allah ngingatin, kon iku makhluk sing apik, kok iso kon ngono iku lho. Karena kita diingatkan oleh Allah SWT. Itu maksudnya. Yang kedua.
Tidaklah disebut insan selain uns. Yang kedua adalah karena manusia itu berasal dari kata unas, dari kata kerja anasa ya. Anasa itu melihat. Seperti misalnya Nabi Musa alaihissalam ketika mengajak istri dan pembantunya karena diperintah oleh Allah pergi dari Madian ke Mesir untuk mendakwai Firaun. Di malam yang gelap gulita ada api di atas gunung. Kita ini kalau nggak ada malam gelap gulita, ada api di atas gunung, semua orang mesti melihatnya. Anehnya api ini hanya bisa dilihat Nabi Musa. Istrinya tidak ngelihat, pembantunya tidak ngelihat. Nabi Musa menyatakan, temenan aku nonton api itu. Quran merekam kisah itu dalam surah Toha atau Al-Qasas juga ada insyaallah. Inni anastu nara, kata dia. Sungguh aku melihat api, kata Nabi Musa. Inni anastu nara. Dari kata itu diambil manusia. Karena itu lek jenenge menungso mesti kelihatan. Kau ndak tahu metu, duduk menungso paling niku barang halus lah gitu. Karena yang ndak kelihatan itu bahasa Arabnya jin. Nanti ada minal jinnati wan nas. Semua yang ada jim sama nun digandeng jadi satu, ndak kelihatan maknanya. Jinnatun ya, maknanya junnah tameng. Ya, disuruh puasa kalau anak-anak muda itu yang ndak kuat, horny aja terus, fa'alaika bisaum ya. Kenapa? Karena dia junnah, dia tameng. Karena menutupi janin, tidak kelihatan. Ya, jannah. Kalau ada taman yang sangat lebat, kita tidak bisa tahu dalamannya karena lebat sekali dari luar. Namanya jannah, kebun yang sangat lebat. Kebun biasa hadiqah, ya, dan seterusnya. Karena gelapnya nih. Kenapa disebut jin? Karena tidak kelihatan. Lawannya jin insan. Nas lawannya. Kenapa? Karena manusia bisa kelihatan. Maksudnya itu manusia itu makhluk sosial. Mestinya dia itu serawung, kelihatan, dan seterusnya. Kalau ada orang yang tidak pernah keluar, ya, tidak pernah bergaul dengan masyarakat, cinta sama yang karena mestinya manusia itu kelihatan. Itu namanya insan. Namanya insan. Ya. Jadi itu apa namanya? Yang ketiga disebut nas itu atau insan linisyanihi. Karena ada ulama menyatakan disebut insan itu atau nas karena manusia itu berasal dari kata nisyan. Nisyan itu lupa. Ya, al insan makhallul khata' wan nisyan. Nisyan itu lupa karena memang kita sering lupa. Karena itu kita lupa. Yang menarik, lalu apa pangeran membuat kita ini makhluk yang pelupa? Kita menyangka lupa niku jelek, boten, lupa niku saya. Coba jenengan bayangaken, kemarin hilang uang 500.000, terus jenengan boten saged lali, 2 minggu, bisa hidup jenengan? Nggak bisa hidup, sumpek terus tuh, saya urek, terus ngoten terus. Menariknya kita dibikin lupa. Hatta istri yang kehilangan suami, mungkin 1 minggu dia tidak bisa melupakannya, nangis terus, diam-diam nangis, meleleh air matanya. Aku eling bapak mulai, 3 bulan tersenyum dia sudah. Hatta ketika dia menyelamatin khol dari suaminya, dia sudah tersenyum, tidak ada air matanya. Kenapa? Dia melupakan sudah. Lek para suami lebih cepat lagi, seminggu lali dah pun. Lebih cepat lagi. Jadi lupa nih kok nggih saya. Itu salah satu cara Allah agar kita ini bisa survive dalam kehidupan. Lah cuman kebanyakan lupanya lah niku yang jelek. Tapi lupa niku penting. Lupa niku penting. Karena itu jangan mengira, iya ya Allah ini kenapa kita ini? Karena lupa niku penting. Orang yang tidak bisa lupa kasihan. Cuman kebanyakan jadi tidak baik seperti Alzheimer dan seterusnya niku. Pekon dan seterusnya itu kakean lupa nih. Tapi pada batas sebagaimana ketentuan Allah, lupa niku saya. Kita ini coba bayangin, jenengan ingat salahnya istri, terus boten sakit kempal jenengan. Katanya kesalahanmu. Atau istri yang muak dengan suami. Misalnya terus dia ingat terus, nggak bisa dia berkumpul. Masya Allah ya. Makanya kita disebut dengan insan. Nah surah ini surah tentang kita.
Masuk menarik ya. Suratnya itu human being. Dan menariknya nanti kalau jenengan perhatikan ada surah di dalam Al-Quran yang namanya suratul insan. Surah Al-Insan di surah ke-29 penting dipelajari karena itu bicara tentang kita, bicara jeroane kula lan jenengan. Masya Allah nih, kita tidak menjelaskan surat insan. Sekarang kita bicara secara umum suratul nas, jamaknya insan ya. Surah ini diawali dengan kalimat yang menarik, Qul a'udzu birabbin nas. Saya baca dulu jalalainnya, nanti baru kita lebarkan. Qul, katakan, a'udzu, aku berlindung, aku memohon perlindungan, maksudnya birabbin nas, dengan Robnya manusia, ay khaliqihim, penciptanya manusia, wa malikihim, pemilik dan rajanya manusia, dikhususkan bidzikri, dengan penyebutan manusia ini ya. Di awal-awal kan kalau kita lihat surah-surah yang lain kan tidak birabbin nas, rabbil alamin atau yang lain. Di sini menarik, rabbin nas, atau yang sebelumnya rabbil falak, Tuhan nanti banyak ini ya, waktu subuh bisa, atau yang memecahkan dan seterusnya. Tapi di sini manusia disebut. Kalau al-alamin seluruh alam. Ini menarik manusia. Kenapa katanya Imam Mahalli khussu bidzikri, disebutkan ini secara spesifik tasyrifan lahum, karena untuk memuliakan manusia. Manusia lebih mulia dibanding makhluknya yang lain. Karena itu secara spesifik Allah menyebut kita. Wa munasaban lil isti'adzah min syarril muwaswis fi sudurihim. Karena ini lebih cocok dengan konteks ayat ini yang berbicara tentang permohonan kepada Allah SWT agar minta proteksi min syarril muwaswis, dari kejelekannya sang pembisik. Kita belum jelaskan itu, setan maksudnya atau jin, al muwaswis, sang pembisik, fi sudurihim, di dalam dada mereka, dadanya manusia maksudnya. Oke, mari kita lihat sekarang. Qul artinya katakanlah. Siapa yang diperintah? Tentu saja kalau kita melihat secara literal yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau yang diperintahkan Nabi itu juga berarti kalau di dalam Al-Qur'annya kita semuanya yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Qul, katakan, Muhammad katakan, kita semuanya mengatakan apa? A'udzu birabbin nas. Aku berlindung dari Tuhannya, aku mohon perlindungan dari Tuhannya manusia. A'udzu, kul itu begini. Kenapa kok disuruh menyatakan kul? Kok harus kul, katakan Muhammad? Kul itu diucapkan, ya, pengucapan keluar kalimatnya. A'udzu, bukan dibatin, namanya kul. Say it. Misalnya gini ya. Salah satu wataknya manusia itu adalah, salah satu watak buruknya manusia, karena ini surat tentang manusia. Wataknya manusia itu gumede, istikbar. Meskipun dia butuh, tapi dia ngerasa ndak butuh. Krono entah gumede, entah isin, entah macam-macam lah, gitu. Jane luwe cuman monggo Pak nedon tok nggih matur nuwun. Padahal luwe dek nih, tapi gaya namanya wong Jawa. Monggo lah cicipi mawon. Matur nuwun, Mas nuwun iso nggih matur nuwun saestu. Cobalah Pak. Matur nuwun dipekno piring Pak. Ya ngentek ngoten. Kita ini punya karakter ngoten manusia nih. Nggih. Jadi manusia itu kalau kita pikirkan punya sifat ngoten itu. Lah, kalau kita berhadapan dengan manusia, boleh jadi itu masih oke. Gitu. Kita abang-abang lambe terus abang-abang lambe dan tiang, boleh mawon dalam konteks hubungan kita dengan manusia. Tapi dalam konteks hubungan kita dengan Allah, mboten salah ngoten niku. Karena itu menunjukkan wonten kesombongan dalam diri kita. Karena itu menunjukkan kita arogan di hadapan Allah SWT. Makanya kita disuruh menyatakan, karena ada orang yang minta tolong tapi dia sorry ya aku lagi jalur tolong dia ini, bener aku butuh tapi lakunya dek nih sorry ya aku masih punya harga diri, ngoten orang ini di hadapan Allah nggak boleh, itu harus diruntuhkan semuanya. Karena itu kul,
Katakan. Bahkan kita disuruh say out loud. Kita suruh ngomong kan di hadapan Allah SWT. Jangan merasa kita tidak butuh dengan Allah. Kenapa? Karena doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Doa itu adalah pernyataan kelemahan kita di hadapan Allah SWT. Kan itu orang yang tidak pernah berdoa, tanda dia sombong. Karena dia merasa sudah cukup dengan dirinya sendiri. Dan perhatikan ya, orang itu semakin dia tidak punya hubungan dengan Allah, semakin dia malas berdoa. Orang itu semakin dekat ke Allah, semakin banyak berdoa. Semua ulama-ulama besar, para wali ini Gusti Allah, banyak doanya. Jangan pelajari. Imam Ghazali banyak doanya, bahkan punya hizib semuanya ya Imam. Imam Nawawi punya hizib Nawawi, Imam Syadili punya hizib Bahr, hizib Nasr, langit. Semua imam-imam, orang-orang saleh ini. Nabi Muhammad sabrek, makanya wonten al-ma'thurat. Kenapa kita malas berdoa? Tanda karena kita makin jauh dari Allah. Karena kita kemudian hanya berfokus pada diri kita sendiri, dan kita merasa saya bisa menyelesaikan semuanya. Dan kita tidak butuh sama Allah. Kapan butuhnya? Kalau kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain, baru kita minta sama Allah. Nah, ayat ini mengajarkan pada kita jangan begitu dalam hubungannya dengan Allah. Jangan merasa kita ini tidak butuh Allah. Para ulama itu bahkan dalam hal apapun dia sholat, dia doa sama Allah SWT. Masya Allah. Niki pelajaran yang pertama. Kenapa kita disuruh kul? Agar apa? Agar kita tawadhu, agar kita tadzarru di hadapan Allah SWT. Kul a'udhu, aku berlindung. Ini berasal dari kata a'adha, ya'udhu niku. Kalau kita menuju, al-audh itu menuju kepada sesuatu untuk kita mendapatkan perlindungan. Seperti seorang bayi, gambarannya kalau dalam lughah ya, kalau seorang anak kecil yang ketakutan dan dia mencari orang tuanya, dan begitu dia memegang tangan orang tuanya, dia merasa tentram. Nah, itu namanya isti'adzah atau ta'awudz. Kenapa jenengan kalau takut disuruh membaca ta'awudz? Karena kita seperti menuju kepada zat yang kalau kita sudah bergantung kepadanya, lalu kita memegang seperti anak kecil yang memegang tangannya orang tua, kita feel safe, kita merasa aman kemudian. Namanya isti'adzah atau ta'awudz. Makanya lewat di maca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lah ngoten to. Kenapa? Karena itu, karena kita ini kalau benar-benar punya kedekatan dengan Allah, meskipun mungkin kita takut apa, begitu kita menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tenang nanti. Ustaz, kula pun maca a'udzubillah, tapi kok khawatir mau nih, karena kita belum memahami Allah dengan baik. Kalau kita ini sudah ma'rifat sama Allah, cukup Allah itu. Sebagai Nabi Muhammad SAW, ya, pedang sudah mau dibunuh, Allah, kata Rasulullah, sekuat itu kemudian. Ya, kita tentu bukan Nabi Muhammad, tapi kita dilatih nih, kita ma'rifah kepada Allah, pelan-pelan memahami Allah. Nanti kalau sudah kuat, nanti kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim mengokohkan kita. Hilang kekhawatiran, hilang ketakutan. Numpak pesawat wedi ya boleh jeblok iki ya. Aduh ya apa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semuanya di tanganmu ya Allah. A'udzubillah, selesai. Tak lucu tuh kadang-kadang itu ada orang yang takut, semuanya serba takut. Salah satunya. Dan tidak hanya yang ada, salah satu orang terkaya di dunia itu kemana-mana tidak pernah naik pesawat karena takut. Bayangkan. Ya siapa yang takut? Semua orang takut. Tapi kan kita harus bisa mengalahkan rasa takut kita itu lah, karena kita punya Allah. Ya, simple mawon. Kalau tidak ditakdir mati di pesawat ya tidak akan pernah mati lah, jadi itu yang akan membuat kita lebih relax. Ya, dan seterusnya. Niku namine ta'awudz. Semua nabi gak ada ta'awudz. Nanti kalau kita baca dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Musa nggih wonten ta'awudz. Ya. A'udzubika minal jahilin, ya, kata Nabi Musa, ya, aku berlindung dari orang-orang jahil ini, dan seterusnya. Apalagi Nabi Muhammad yang paling umum doa yang diajarkan Nabi Muhammad, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu ya Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Ngaji tambah ilmu tapi bukan manfaat. Aku mohon ya Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Min qalbin la takhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk.
sholat kemana-mana perasaannya, hatinya tidak pernah tunduk patuh sama Allah. Min qalbin la taksha wa min du'ain la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah oleh Allah SWT. Makanya kita berdoa itu ya, atau ditambahi satu lagi, wa min nafsit la tashba, dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang, dari diri yang tidak pernah kurang ya. Dia bojo telu saya jaluk papat, gitu. Papat sekewin 6. Sekarang lagi rame salah satu dirut nih sinten taspen yang lagi rame sekarang, karena siapa yang Simanjuntak nih, nah lagi rame sekarang. Wah, ini 6.000 video pornonya Pak Direktur itu. Coba bayangin, kita kalau sudah kebuka begitu bagaimana terus? Aib dibuka di hadapan umum, itu belum bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pikirkan, orang nafsu tidak bisa puas ya. Karena itu kita mohon perlindungan, ya Allah, min nafsin la tashba, nafsu tidak pernah kenyang, minta terus dan seterusnya. Makanya itu wa a'udzubika min hadhil arba', biasanya, dan aku berlindung ya Allah dari 4 hal tadi itu. Ini doa perlindungan dari Nabi. Banyak jenengan ketik mawon Allahumma inni a'udzubika, banyak nanti akan muncul itu. Itu namanya ta'awud. Nah, sekarang kita berta'awud kepada Allah. Kalimatnya menarik, a'udzu bi rabbin nas, dengan Robnya manusia. Yang pertama, Rob itu salah satu namanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya mengandung 5 hal. Ini yang susah diterjemahkan. Tidak ada terjemah yang tepat dari kata Rob ini di dalam bahasa apapun. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa yang lain, susah menerjemahkannya. Orang Indonesia menerjemahkan dengan Tuan atau Tuhan. Rob itu sebagai Tuhan, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nah, gitu. Ilah bahasa Indonesianya nggih Tuhan. Allah nggih Tuhan. Terus apa bedanya? Wong bunyinya aja beda. Rob, Allah, ilah. Itulah kesusahan menerjemahkan. Dalam bahasa Inggris, Rob diterjemahkan dengan Lord, sama juga kayak master. Ya, hanya mengambil satu makna saja. Padahal kata para mufassirin, dalam kata Rob itu terkandung 5 makna. Dalam kata Rob, 1 maknanya as-sayyid, 2 al-murabbi, 3 al-mursyid, 4 al-mu'ti, 5 al-mun'im, 6 al-qayyim. Jadi ada berapa? 6 ya. Ada 6 makna dari kata Rob. Jadi kalau kita ngomong Rob itu 6-6-nya harus ada di kepala kita. 1, Allah adalah al-mun'im, yang ngasih kita nikmat. Allah adalah Al-Qayyim, yang membuat kita establish dari yang nggak ada apa-apa sampai seperti tanaman itu ya, sampai kokoh, namanya the establisher. Itu Allah Al-Qayyim atau Al-Qayyum, Al-Qaim. Ada Allah Al-Murabbi, yang merawat kita, yang mendidik kita. Allah As-Sayyid, yang punya otoritas atas diri kita, sehingga Allah itu bisa memberikan aturan kepada kita. Allah Al-Mursyid, yang memberikan petunjuk kepada kita. Allah Al-Mu'ti, Allah yang memberikan rizki karunia kepada kita. Semua makna itu terkumpul. Singkatnya, kalau mau memahami kata Rob itu, gambarannya kata Rob itu dalam bahasa Arab selalu dikaitkan dengan kata abdun atau hamba. Jadi ada hamba, ada Rob. Makanya kalau jenengan nonton film Arab zaman dahulu, budak itu memanggil kepada tuannya dengan Rob. Ya Rabbi, bukan ya Allah itu maksudnya. Wahai tuanku, my master gitu. Ya Rabbi. Nah, kita, kalau kan tadi ruwet itu apa saja maknanya Rob. Jadi gambarannya kalau mau memahami kata Rob itu seperti hubungan budak dengan tuannya. Rob itu. Siapa Rob itu bagi budak? Dia yang memberikan rumah, dia ngasih makanan. Saya tanya, Rob nih, budak punya ketentuan waktu? Tidak punya. Semua hidupnya diatur oleh Rob. Kamu begini, kamu begitu. Budak tidak punya kemerdekaan. Dia mau hidup diatur dengan aturan tuannya, karena dia yang memilikinya, karena dia yang mengaturnya, karena dia yang ngasih nikmat, karena dia yang memberikan rumah dia, karena dia, semuanya.
Lah kita ini hubungannya dengan Allah antara abdun dengan rabbun. Makanya kalau jenengan mengaku budaknya Allah, saya tidak mau hidup dengan cara saya sendiri. Saya mau hidup dengan aturan yang digariskan oleh Allah. Kalau ini halal saya terima, kalau ini haram tidak akan saya lakukan. Namanya ini budak. Tapi lek sakarepe dhewe kon budak ta wong merdeka, ngoten. Free man atau slave of Allah. Orang yang merdeka atau kaulane Gusti Allah. Dan yang menarik, Allah bukan meminta kita menjadi kaulah, kita sendiri yang daftar. Yang menarik, jangan kemudian menyesal, aduh kastare aku rek, kenapa saya kok jadi budak? Enggak, jenengan piyambak tiap hari 17 kali jenengan daftar nih. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami membudakkan diri, kami ngawula teng panjenengan ya Allah. Kenapa kita kok membudakkan diri? Kalau kita ini menjadi budaknya orang, kita tidak suka. Kenapa? Karena kejam, karena dia tidak suka. Tapi lihat, kenapa kita daftar menjadi budaknya Allah SWT? Karena Allah Al-Mun'im, semua nikmat berasal dari Allah, semua karunia berasal dari Allah, semua proteksi berasal dari Allah, yang paling penyayang Allah. Makanya kalau jenengan ketemu, kenapa istri memberikan cintanya kepada suami? Bahkan seakan-akan istri itu seperti budak bagi suami, seakan-akan ya. Karena suaminya terlampau baik. Dia memberikan rumah, dia memberikan pakaian, dia memberikan minuman, dia memberikan uang, dia memberikan cintanya, dia memberikan kasih sayangnya, sehingga istrinya, saya siap, saya ngaulo mas dumateng jenengan, kula nurut teng jenengan. Nah gitu. Makanya ciri istri yang baik adalah idza amartaha atau atska. Kenapa? Karena suaminya qawwam. Menarik hubungannya nih. Sama kita ini kalau ketemu orang yang Al-Mun'im, Al-Mu'ti, Ar-Rahman, Ar-Rahim, mesti kita akan taat. Lah kita ini kalau, makanya kata dalam hadis qudsi, dalam hadis ya, kalau ada seorang hambaku mengangkat tangannya ke langit dan kemudian berdoa kepadaku, ya Rob 4 kali, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, aku malu kata Allah kalau dia pulang tangannya masih kosong. Kenapa? Karena seperti budak terus ngomong, ya Allah, ya Rabb, wahai perawatku, wahai yang memilikiku, wahai yang maha pengaturku, wahai yang memberi nikmat kepadaku, ya Allah 4 kali. Seperti seorang istri ngerengek kepada suaminya, ma soleh Thomas yo, ma soleh Thomas, tahan kita 4 kali. Yos. Kata dalam hadis itu sahih. Kalau orang menyatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, aku malu kata Allah. Masya Allah nih, itu ajaibnya kata Rabb. Makanya jenengan lihat semua doa-doa sing super kepepet diawali dengan kata Rabb. Nabi Ibrahim boten gada yuko lami pun doanya nopo, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria nggih sama, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Semua menggunakan kata Rabbi, bahkan yaknya dibuang, mestinya Rabbi jadi Rabbi, padahal mestinya panjang nih, Rabbi ya Allah, Allahku, Rabbku, pengaturku. Tapi kenapa dipendekkan? Karena kalau panjang itu tidak menunjukkan emergensi, kalau dipendekkan menunjukkan makna emergensi. Kan jenengan kalau emergensi tidak mungkin kalau ngomong niku panjang, tolong, boten tolong cepet, nah gitu, boten kira tolong ya, boten sing nolong. Itu juga dalam balaghah, dalam bahasa Arab. Kenapa kalau Rabbi ada ya mutakallimnya tapi bacanya pendek, Rabbi habli minas salihin, bukan Rabbi. Salah sama itu pendek, itu ada ya mutakallim, mestinya bacanya Rabbi. Niku sekait mondok berarti. Harus pendek bacanya, Rabbi habli minas salihin, linya panjang, Rabbi habli minas salihin. Kenapa? Karena tadi itu kita mengungkapkan hati kita karena emergensi. Ya Allah, Rabbi, itu maksudnya. Nah, yang sekarang Rabbi, qul a'udzu bi rabbin nas. Oke, saya singkatkan dulu. Dengan Tuhannya manusia. Di ayat ini dalam konsep isti'adzah itu ada apa yang kita minta kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah itu
apa namanya, ada musta'ad bihi, ada musta'ad minhu. Saya mudahkan saja, terlalu teknikal. Kita ini kalau meminta sesuatu terus kita menyebut Allah berapa kali, gitu sajalah. Di surah Al-Falaq, jangan pikirkan ini ya, qul a'udzu bi rabbil falaq. Satu nama Tuhan yang disebut, yaitu Rabbul Falaq. Lah gitu. Satu saja namanya Tuhan. Mintanya banyak. Qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq, min syarri nafasat, min syarri ghasiqin min syarri nafas, min syarri hasidin hasad. Jaluk papat nyebute mek tunggal. Oke, sekarang surat An-Nas. Qul a'udzu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nyebute Gusti Allah ping pinten? 3 kali. Mintanya cuma 1. Oke, mantun ilahin nas min syarril waswasil khannas. Niku mawon minta ya. Ini kan menarik, nyebut ping 3 jaluke setunggal. Ayat sebelumnya nyebut 1 kali, mintanya 4 kali. Nah, ini menarik lah dipikirkan ngeten. Kita ini kalau nyebut banyak kali itu tandanya akan banyak permintaan. Nah, tentu. Memang kita kan mas sing ganteng, masku sing ayu, masku sing ono apa iki? Anu mas minta banyak kita. Jadi kita ini akan ngomong banyak, minta banyak. Cirinya adalah semakin banyak kita memujinya. Biasanya. Kalau pujiannya sedikit, mintanya sedikit. Mas, jalur duwe mas, kaya apa tuku lombok? Ndak mungkin kita masku sing ganteng, masku sing jaluk tuku lombok masalah, ndak mungkin. 2.000 lho, lah ngoten to. Masyaallah Allah tafikan. Nah, itu unik dalam Al-Qur'an ini. Kita ini kalau mereteli Quran ini, boten mantun, setiap kata-katanya Quran itu ajaib, menakjubkan. Lah sayangnya kita ini jarang mengkaji ngoten, terutama anak-anak muda. Kenalkan anak-anak muda gitu, dia akan seneng dengan Quran. Gak ada kitab, gak ada bacaan yang lebih istimewa dari Quran. Hati kita kena, otak kita kena, semuanya menakjubkan Quran ini. Ilmunya dalam dan seterusnya. Masya Allah indahnya Quran ini. Lah ngeten, ini nanti menjadi bukti meskipun yang di awal itu minta 4, tapi permintaannya hal-hal yang remeh-temeh. Ya bukan remeh-temeh, hal-hal yang tidak terlampau serius dibanding masalah yang di sini. Kenapa? Kayak yang di sini urusannya urusan batin, yang di sana urusan zahir. Yang di surat Al-Falaq, ya, minta perlindungan dari qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, kejelekan dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Minta dari kejelekan dari malam ketika gelap gulita, minta kejelekan dari para tukang sihir yang mau mengirimkan sihir kepada kita, minta perlindungan dari tukang yang hasud, orang yang hasud pada kita. Semua itu akibatnya zahir nopo batin? Zahir. Tetapi yang di sini boten, minta perlindungan dari bisikannya setan. Di mana dia? Yang satu di luar, musuh kitanya di luar, penghasut ada di luar rumah kita, dukun ada di luar rumah kita, kegelapan malam di luar rumah kita, ya. Dan dia karena berada di luar, nomor 1, musuhnya ada di luar. Dan kalau mengenai kita, yang sakit adalah fisik kita. Yang satu, musuhnya ada di dalam. Susah pun di sana ini. Musuh wonten jero, napa musuh wonten jaba? Musuh di dalam, karena musuhnya ada dalam hati kita. Setannya ada di dalam diri kita. Masya Allah. 1. Yang diserang berbeda. Kalau yang di surat Al-Falaq yang diserang zahir, di surat An-Nas yang diserang batin kita diserang, iman kita diserang. Jenengan kalaupun sakit 4-4-nya ini tapi pasti nggak ada iman, selamat, meninggal husnul khotimah. Tapi kalau yang surat An-Nas, kalau ini sampai kena penyakitnya, wah, dedel duel kita. Karena nggak ada iman dan akhirnya masuk neraka. Karena itu kita menyebut nama Allah sampai 3 kali. Karena please ya Allah, please, this is serious ya Allah, saya minta ya Allah, please. Sampai nyebut Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas.
Kenapa? Karena kita minta sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu apa? Bisikan ini. Masya Allah, kok cepet ya jame? Ngantos jam dan jam 6. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Rabbin nas, atau kurang 5 lah. Bi Rabbin nas. Jadi yang pertama kita mohon kepada Allah yang menjadi Rabb bagi seluruh manusia. Pertama. Yang kedua, Malikin nas. Yang bisa dibaca, kalau ini tidak bisa dibaca ya satu aja, rajanya manusia, yang menguasai manusia. Ya Allah, jenengan yang menguasai saya, jenengan juga yang memiliki saya. Kita sebut namanya, saya cepatkan, Ilahin nas, Tuhannya manusia. Ya, kita nyebut 3 ini. Sekarang kita minta apa yang kita minta nih? Sampai lupa mboten kula waca. Ilahin nas, Malikin nas, badalani, keduanya menjadi badal, pengganti dari Rabbun nas tadi. Jadi Ilahin nas sama Malikin nas. Au sifatani, atau menjadi sifat, kata keterangan atas sifat. Au atfa bayanin, atau menjadi atof bayan. Atof bayan niku lek sakniki napa nggih? AI, ngoten nek bahasa Inggris niku. AI niku napa? Yaitu, gitu. Kalau kita ngomong di masyarakat kita ini ada beberapa para intelektual AI, yaitu itu namanya out of daya. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris AI, ya, yaitu, yakni, namely, seterusnya kayak begitu, out of daya. Wa udhira al-mudhaf ila fihima, dan dijelaskan, dinampakkan. Apa yang dinampakkan? Mudhaf ilahnya, yaitu an-nas. Kan lucu toh, dengan kalau yang seneng bahasa Arab itu, lah iya Allah pokok diulang an-nas sampai 3 kali. Kalau Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, dengan lek nulis mawon mesti teng dosen dicoret nih. Aku berlindung dari Tuhannya manusia, rajanya manusia, Tuhannya manusia, kakek manusia nih kon nulis kok ndak efektif. Nah, ngoten toh. Masih tulis Tuhan, mestinya Rob, raja dan Tuhannya manusia. Sekali saja. Kok nas sampai 3 kali? Ngoten. Niku. Lah, pancen wong lek seneng, wong lek seneng bahasa Arab, Quran itu menggoda kita. Saya terus, lah ya napa? Kenapa kok diulang sampai 3 kali? Kalau jenengan meskipun profesor bahasa Arab, jenengan nulis ngeten lek mboten Quran mesti dicorete niku. Elek tulisanmu. Terlalu banyak, ngoten. Allah, coba bayangkan. Tapi wonten fungsi nih, lah Quran itu kalau menerjang hukum formal tata bahasa, mesti dia mengandung makna. Lah kita ini nanti lek sing seneng bahasa nggih, kalau ada sing rodok lho iki kok napa gini, mesti disitulah keindahannya. Ngoten. Karena sebenarnya Quran mau menunjukkan sesuatu tentang beriku. Ngoten. Karena itu kenapa Al-Quran itu tidak bisa disamai dengan nopo tata bahasa Arab yang paling tertinggi sekalipun. Karena indah sekali Al-Quran itu. Kenapa dinaskan itu? Karena katanya Imam Mahalli, ini hanya menurut Imam Mahalli. Pendapat yang lain masih banyak lagi, kita cepatkan saja. Kenapa kok dijelaskan mudhof ilaihnya an-nas, Malikin nas, Ilahin nas, fihima, di dalam kedua ayat ini Malikin nas, Ilahin nas, ziyadatan lil bayan, kata dia. Karena untuk menambahkan kejelasannya, bukan malikihim, ya, bukan ila alihatihim misalnya, ya, tapi Malikin nas, Ilahin nas. Makin clear, engkau Tuhannya manusia Allah, engkau juga memiliki manusia Allah, engkau juga, nah kayak begitu, ya. Min syarril waswasil khannas. Kita mohon sekarang, kita mohon perlindungannya. Dari apa kita mohon perlindungannya? Min syarril waswas al khannas. Min dari syar, syar itu kejelekan. Gini syar niku dari kata syararah. Kalau kita bikin api unggun, jenengan ada di pinggirnya, ya, meskipun tidak kena apinya, tapi kalau kita itu berada di sekitaran api unggun, peluang untuk kena percikan dari api ini wonten apa wonten? Wonten. Lah, percikan api yang mengenai kita dari sumber itu namanya syararah. Itu namanya syar. Syar itu kejelekan yang mungkin nanti mengenai kita itu.
karena dia akan kepletik, bahasa Jermannya niku kepletik gitu. Namanya syararah. Nah itu namanya min syarril. Kenapa? Kita punya proteksi tapi nggak ada jaminan nanti iso kepletik loh. Namanya min syarril. Al waswas. Al waswas ini bisikan ya, menarik. Dalam bahasa Arab niku salah satu keindahan Al-Qur'an, bunyinya sama dengan maknanya. Kalau kita tidak tahu bahasa Arab, itu kalau jenengan dengarkan dengan seksama Al-Quran itu, jenengan sebenarnya bisa menebak maknanya. Contoh, dam. Apa nih? Maknanya kehancuran kok ya Ustaz. Panjang maknanya menghancurkan. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim sawaha. Kalau saya ngomong yuwaswis. Oh, whispering nih. Pancene bisi-bisi. Jenengan lah bisi-bisi mesti ngomong itu. Makanya bahasanya yuwaswis. Buatan sakit damel shin, harus sin. Yuwaswis. Lah dibesarkan malah bukan bisikan. Yuwaswish, salah. Yuwaswis. Niku indahnya Al-Qur'anul Karim. Salah satu mukjizatnya Al-Qur'anul Karim. Bunyinya sama dengan maknanya. Semua yang lembut-lembut maknanya dalam Al-Quran, hurufnya juga lembut-lembut. Semua yang hurufnya tebal-tebal, maknanya juga mengerikan, mengandung makna ketebalan. Mergane neraka niku atau kiamat, semuanya menggunakan huruf yang memang kita dengerin saja takut. Ya dhammah, haqqah, buatan haqqah, haqqah, dhammah, ngoten. Semuanya kalimatnya ngoten. Menariknya Quran nih. Lah tapi kalau yang lembut-lembut, ya lembut. Rahim, buatan rohom, rahim, latif. Ini nih, mana masya Allah ya, indahnya Quran nih. Niku bahasa Arab, ya, masya Allah. Baik lagi, min sarril waswas, dari bisikan waswas niku. Bisikan di sini al-khannas, menarik nih. Al-khannas niku karakter sebenarnya orang yang selalu mundur, tapi mundur untuk maju lagi. Khonasa niku maknanya mundur ke belakang. Ya. Dia tapi mundur ke belakang bukan untuk terusnya, tapi untuk strike lagi. Dia mundur ke belakang hanya untuk sebentar saja, tapi begitu di saat yang tepat, wah, dia fight lagi. Ya, itu namanya khonnas. Dari kata itu kemudian bintang sing kedap-kedip, twinkling star, dalam bahasa Arab disebut dengan khunnas. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili da'as'as. Kunnas itu twinkling star, bintang sing on off, twinkling dia. Atau selagu ini twinkle twinkle little star gitu, twinkling dia. Karena dia ting ngoten. Lah Quran itu menggambarkan setan nih ngoten. Dia khannas karena dia on terus off. Kita nyantai wis, oh mati wis off tiba nih ting muncul mana dia, dan selama-lamanya. Kenapa kok ngoten gambaran nih? Karena begitu jenengan mangke ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau jenengan iling Allah, off dia. Begitu kita lali mana kok iling dangdutan deng urip mana ini anu lagi off lagi, makanya disebut khannas. Masya Allah, indahnya Quran. Lah, setan ini fungsinya ngoten, dia bisikin kita terus. Yang tertarik, al-khannas niku isim fa'il, artinya dia terus menerus, mboten pernah pergi. Orang Arab itu dulu menyebut kalau jalan itu berkelok-kelok mengular kayak es. Itu pertama kita melihat, begitu dia mengular tidak kelihatan punggungnya, tapi begitu dia kesini ketok lagi. Nah itu khanis atau orang Arab. Khonis ngeten, melampah mentu ndak ketok mana. Nah, niku sami dengan khunnas, twinkling star. Jadi lek wonten wong ketoknya masjid, kadang ndak ketok. Jenengan khonis ta kan? Mboten nggih bahaya niku, mboten angsal. Apa maneh jenengan terus donga ni, a'udzubika.
Al-Khannas ya Al-Khannas pun didadekake jeneng elek nih setan nih ya. Siapa namanya? Muhammad Khannas ya. Makanya ndak metu-metu ya Khannas ya. Jadi dia on off syarril waswasil khannas. Kenapa disebut gitu? Alladzi yuwaswisu fi, perhatikan kalimat ini. Yang yuwaswis itu ndamel fi'il mudhari' present tense, orangnya sudah khanis terus menerus, pekerjaannya apa dia? Membisikin terus menerus. Lah ini nanti yang ditiru oleh marketing, teori marketing. Teori marketing itu orang meskipun tidak suka, yang penting iklannya aja terus. Namanya yuwaswis, whispering terus. Ibaratnya kata para ulama itu, kata siapa konten tadabburul Quran, Amin Islahi, kata dia itu setan itu seperti iklan yang masuk ke rumah kita, tapi dia ditutup, rumah kita tertutup karena Allah tidak memberikan akses setan itu untuk masuk ke dalam hati. Dia cuman di luar pagar, tapi dia tahu begitu kita ke dapur dia bilang bakso, enggak, kita tidak meneng aja. Begitu kita ke depan bakso, kita ke kanan bakso, suwe, alah dibuka pintunya, bakso le, masuk dia. Itu yang disebut setan itu ngoten, terus dia seperti iklan. Jenengan boten kepingin, contohnya boten kepingin Indomie, tapi karena dia keluar terus Indomie di televisi, Indomie, makin jenengan begitu ke supermarket yang dituju Indomie. Karena otak kita ini ngoten, itu pinter setan, dan itu strategi itu dipakai oleh marketing. Belajar ilmunya setan sebenarnya. Memang jago dia dalam marketing, setan. Itu baik marketing nih. Buktinya kita semuanya tergoda oleh setan lah kan. Makanya pinter nih, memang harus kita pelajari ilmunya setan menjajakan dagangan nih. Makanya banyak orang terjerumus. Hebat sekali setan nih. Nah, di Al-Quran digambarkan dia yuwaswis, dia whispering terus, BCI terus. Makanya suatu hari Rasulullah niku wonten bojone Kanjeng Nabi sing Yahudi, namanya Sofiyah. Wayu tiange, Sofiyah nih. Putrinya kepala Yahudi dari Bani Nadir, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, waktu malam hari ba'da tarawih, seingat saya, Sofiyah minta izin mau pulang. Oleh Rasulullah SAW diminta untuk tunggu sebentar, saya yang mengantarkanmu. Diantarkan kemudian oleh Rasulullah SAW. Di malam gelap gulita itu ada dua orang Ansor. Kemudian berhenti Rasulullah SAW, disapa dua orang Ansor ini. Nggih Rasulullah, iki anu ya. Rasulullah menyatakan, ini Sofiyah binti Huyai, istri saya. Dua sahabat itu menyatakan, ya Rasulullah, manalah mungkin kami ini bersuudzon, kamu terus mengira itu orang lain. Tidak mungkin lah, kami ini yakin bahwa kamu tidak mungkin lakukan itu. Iya. Terus Rasulullah menyatakan, inna syaiton yajri majrad dam ala ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir, kata Rasulullah, di aliran darahnya manusia. Kenapa? Mungkin saat bertemu pertama mboten kepikiran, tapi wis toto desira mau sapa ya ambek Kanjeng Nabi ya? Kok koyoke rada lemu ya? Nah, niku setan bisa masuk. Makanya ditegaskan oleh Nabi sampai di stop dua orang itu. Nabi menyatakan hadhihi Sofiyah binti Huyai, biar tidak ada itu karena Nabi menyatakan iyo, tapi setan mengalir dalam aliran darahmu, kata Nabi, karena bisa membisiki kita begitu nanti pulang mulai iya ya lek anu ya. Nah, ini karena dia bisikin terus. Apalagi kalau kita buat zikir, setan makin kuat. Wah, mbok rondo iku ya, mbok rondo. Suwe. Belas lagi. Niku namine min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terakhir kata sudur, kurang 5 menit ya. Hati niku seperti bawang dalam Al-Qur'anul Karim. Wonten lapisan-lapisannya. Lapisan paling luar namanya sodrun atau dodo. Lebih dalam lagi namanya kolbun atau hati. Ya. Lebih dalam lagi namanya fuadun. Semuanya mananya nggih hati. Fuad
hati nurani. Lebih dalam lagi namanya lub. Lubbun. Lub niku intisari dari hati. Orang yang memiliki hati, intisarinya itu, dia memegang intisari hatinya, disebut dengan ulul albab. Orang itu kalau sudah hatinya, yang paling dalam itu dia memegangnya, orang itu akan tidak ada setiap detiknya dia tidak ingat Allah. Terus di Quran. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ngadeg berbaring lungguh eling Gusti Allah. Kenapa? Karena ulul albab. Ngoten maksudnya. Nah, masing-masing kelompok ini masing-masing punya fungsinya. Saya mudahkan ya urutannya. Ini penjelasan dari Imam Hakim At-Tirmidzi. Jadi kalau kita ini dapat informasi, ilmu, masuknya pertama kemana? Ke soder. Ditampung teng soder. Karena niku teng pondok ngomong nopo? Al ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu ada di sudur, di soder. Lah masuk ke dada, nanti itu dengan pikir diolah, nanti masuk ke dalam kolbun. Cirinya kalau masuk ke dalam kolbun sudah masuk dalam lintasan, tapi belum kuat. Kolbun itu sifatnya 50% dari ilmu ini. Misalnya kalau ngomong tentang bab sodako ini pak gini, terus mulai jenengan pengen iya ya pancene sodako itu penting. Aku sodako apa ndak ya? Lah lesi 50 namanya di kolbun ilmunya mas ya. Karena ciri kolbun itu bolak balik. Tidaklah disebut hati itu dengan kolbun karena litaqallubihi, karena molak malik. Ya apa ya tak lamar apa ndak ya, tak lamar apa ndak ya. Itu berarti cintanya masih di kolbun. Nah, kalau semakin dalam lagi nanti ke fuad namanya. Fuad itu dari kata faid. Faid itu roasted. Nopo roasted itu panggang. Jadi kalau orang Arab itu daging terus dipanggang, panasnya terus terasa di dagingnya. Terus jenengan cekel, panas wis. Namanya orang Arab lahmun faid, itu orang Arab. Makanya disebut faid itu ketika perasaan jenengan cuma satu. Saya modalkan ya, cinta. Misalnya dapat informasi itu, Fatimah itu arek ngene masuk ke soder. Fatimah api. Terus jenengan pikir-pikir masuk ke kolab. Kolab terus mikir, ya apa ya tak lamar apa ndak ya, tak lamar apa ndak ya. Namanya kolbun. Kalau sudah masuk ke faid, cuman satu saja sikapnya. Saya harus melamar atau saya ndak akan melamar. Cuman satu. Cirinya faid itu. Faid itu tempatnya jenengan kesengsem, tempatnya benci, tempatnya cuman satu warnanya. Faid ini. Nah, nanti kalau lebih dalam lagi wis ndak kena ndak pun. Lek lup nih wis. Ya opo mati aku tetap akan menikahi dia. Ini sudah lup. Nah, ilmu itu nggih ngoten niku. Setan itu Masya Allah sekarang. Bayangin kalau setan itu bisa masuk ke lup, dadal duel kita. Tapi menariknya kata Al-Qur'an Karim, setan itu tidak dikasih kekuasaan oleh Allah kecuali hanya bisa masuk di mana? Di soder. Cuman ngasih informasi setan itu. Nah sekarang makanya setan tidak mau disalahkan nanti. Saya cuma ngasih informasi kok. Kenapa? Karena kalau ilmu itu masuk di soder, dia belum membentuk amal. Di kolab saja belum membentuk amal. Tapi kalau sudah di fuad, fuad itu membentuk amal. Karena informasinya sudah sangat kuat, dan kalau informasi sangat kuat mesti jenengan akan menjalankan. Makanya yang dimintai pertanggungjawaban dalam nanti di hari kiamat bukan soder, bukan kolab, tapi fuad. Inna sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya telinga, pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu. Tapi fuad. Kenapa? Karena fuad ini adalah tempatnya amal. Sudah semen akhirnya melakukan, itu namanya fuad. Selama di sini, makanya setan nanti menyatakan ketika dia masuk neraka semuanya, setan itu nanti wonten sura napa niku ya, setan ngambil podium terus khutbah setan. Apa kata setan? Kamu dulu di dunia nyalahkan saya itu memang bisanya apa? Saya ini lemah, saya cuma bisikin kamu saja yang ngikutin. Mosok jenengan lek tumbas Indomie nyalahno iklan. Gara-gara iklan lah aku tuku. Ada banyak orang begitu, tapi kan iklannya ndak mau disalahkan.
Helmi Yahya beli apa Ioniq mobil lah ini lah Hyundai ya. Kata dia, saya aduh ini gara-gara iklannya Hyundai yang bagus itu akhirnya saya beli, kata dia, dan seterusnya. Dia nyalain iklan, padahal keputusan siapa yang menjalankan? Dia. Setan nanti ngomong itu, ma ana bimusrikhikum. Lah aku ndak iso maksa awakmu kok. Aku cuma mengajak kamu sendiri ya, aduh. Kenapa kok nyalano aku? Katanya setan itu. Itu namanya yuwaswis. Nah, alhamdulillahnya setan itu namanya disoder. Sebenarnya lemah, makanya Al-Quran menyatakan inna kaida syaiton kana dha'ifa. Sesungguhnya reka daya setan itu lemah. Siapa yang menguatkan? Kita sendiri yang menguatkan. Kenapa? Karena kita membuka hati, kolbu kita buka, setan masuk. Kalau setan sudah masuk ke dalam hati kita, dia bisa menguasai fuad kita, dan setan bisa memerintahkan kita. Itu yang disebut Al-Quran. Setan nanti kemudian ya'murukum bil faksya'i wal munkar. Makanya begitu kita buka pintunya, udah rusak kita. Allah itu sebenarnya bikin hati itu tempat hidayah, karena itu diproteksi, dilapis-lapis. Cuman sayangnya, makanya penting itu menseleksi informasi ini. Tidak semua informasi yang harus kita masukkan. Dimasukin ke dalam hati, ditelaah, masuk ke dalam fuad, dan seterusnya. Makanya kalau jantung hati, kekasih hati, bahasa Arabnya fuadi. Kenapa? Karena sudah masuk ke dalam hati. Nah, setan itu lemah. Kapan yang membuat, kata Imam Ghazali, kalau kita nggak ada penyakit hati, setan menjadi kuat. Karena ada makanannya itu ibaratnya. Lek wong pun nggak ada kibir, nggak ada macam-macam itu ya. Semua penyakit hati itu seperti makanan, kata Imam Ghazali. Sampean ta'awud ping piro ae, kata Imam Ghazali wonten Ihya. Dia hanya sebentar saja, habis itu dia masuk lagi dan menggigitmu seperti anjing yang akan menggigit tulang, kata Imam Ghazali. Karena ada makanan dalam diri kita. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita cepatkan kesan selesai surat An-Nas. Dari siapa itu kelompoknya? Dari jin dan dari manusia. Setan yang menggoda kita, ngasih waswasah ya, ngasih bisikan itu berasal dari dua kelompok. Satu dari jin. Ada hadis yang menyatakan ciri pertama contoh setan membisiki kita adalah kita waswas dalam wudhu. Wudhu kayak turun batal ya ada, atau ada orang sholat Allah suwi Allah diulang mana Allah, ini gue digoda oleh setan ya. Itu kata Rasulullah, bukan kata Allah dalam hadis ya, karena setan membisikinya turun dati lawan itu Allahu Akbar dah dan selesai, karena dan seterusnya. Mau tenang salmatan. Oke, jadi dari kelompok jin yang pertama, yang kedua dari kelompok manusia. Wonten menungso sing dadi bolo tentara nih setan, namanya An-Nas. Niki setan kupluk. Wonten asal nyebut werna, soalnya wonten werna nih sedaya niki. Jadi dan seterusnya. Saya akhiri dengan kisah yang menarik dari Imam Ar-Razi. Kata Imam Ar-Razi, dahulu ada orang yang hadir dalam majelis ilmu. Sang mubaligh bercerita tentang, kiainya bicara tentang pahala sodakoh, bahwa orang yang sodakoh itu dia berarti sudah bisa mengalahkan 40 setan yang mengikat kakinya agar dia tidak mau sodakoh. Terus orang ini tersentuh dengan ceramahnya sang kiai, pergi dia ke rumahnya. Wah, ngambil gandum, diangkatnya ke pundaknya, dan dia mau memberikan ke fakir miskin. Begitu belum keluar rumah, istrinya bilang, "Katanya Nyandi, Mas, apa itu gandum? Anu kok ditakono fakir, ngawur sama niku, anu ini tukaran nih." Tukaran, ditarik gandumnya, ndak situ. Balik lagi orang ini ke masjid. Ya apa? Kalah wis 40 setannya. Kata dia, "Saya berhasil mengalahkan 40 setan, tapi saya kalah dengan embahe setan." Ngapunten ibu-ibu niki cuman guyon mawon.
Imam Ar-Razi ya, Fathur Razi ini hanya mengingatkan pada kita, kadang-kadang kita sering menang melawan setan dalam bentuk jin, tapi sing susah ngalahkan setan dalam bentuk manusia. Ya, demikian mugi-mugi wonten manfaatipun. Dan Allah ikum ajma'in wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.